Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, saya Wulan Agustin dari Purwakarta, Jawa Barat. Saya adalah alumni kelas online Satvika Hipno Academy. Bicara tentang perubahan, gak akan pernah ada yang bisa merubah kehidupan Anda kecuali Anda sendiri yang merubahnya. Yuk pelajari tekniknya, nikmati prosesnya, rasakan kedahsyatan perubahan hidup Anda menjadi lebih baik bersama Satvika Hipno Academy. Kabar baiknya, kelas online 3-in-1 Satvika Hipno Academy akan selalu diadakan setiap tanggal 17 sampai tanggal 17 di bulan berikutnya. 1 bulan penuh Anda akan dibimbing langsung oleh founder Satvika, yaitu Kei Jamas. Di sini kita akan belajar mengenai hipnoterapi, hipnorupiah, hipnoenergi, dan juga magnet rezeki. Silakan hubungi asisten trainer terdekat di kota Anda sekarang juga, atau bisa cek di YouTube, di Facebook, dan juga di media-media sosial Satvika Meditasi Indonesia. Salam mantap jiwa, bebas merdeka, back to our Satvika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah audio seri bimbingan hipnosis hipnoterapi training program dari Satvika Hipno Academy, Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy, Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera, salam bahagia. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dalam lindungannya, selalu dekat dengan keajaiban-keajaiban, selalu melewati hari-hari dengan penuh keistimewaan, penuh cinta dan kasih sayang. Jumpa kembali dengan saya Kang MH dari tim profesional hipnoterapis Satvika Hipno Academy Indonesia. Bagi Anda yang baru saja bergabung dengan kami, silakan klik tombol subscribe dan like serta aktifkan tombol lonceng agar Anda bisa mengikuti audio-audio kami selanjutnya. Dalam audio kami yang berseri ini, kami akan membahas bagaimana ilmu hipnosis dan hipnoterapi yang akan berpengaruh bagi aspek parenting, bisnis, karir, serta prestasi pribadi Anda yang lainnya melalui aplikasi hipnosis. Termasuk juga akan membahas keterkaitan hipnosis, hipnoterapi dengan kesehatan seseorang. Pada audio kali ini, saya ingin berbagi wawasan dan pengetahuan tentang formal hipnosis dan informal hipnosis. Hipnosis dibagi menjadi 2 kategori besar, yaitu formal hipnosis dan informal hipnosis. Setelah mengetahui perbedaan formal hipnosis dan informal hipnosis, Anda pasti akan mengerti perbedaan-perbedaan kategori hipnosis, termasuk kategori yang manakah hipnosis yang sering Anda saksikan di televisi, dan termasuk kategori manakah hipnosis yang digunakan untuk terapi atau yang disebut dengan hipnoterapi. Lalu
Apakah jenis-jenis hipnosis seperti stack hipnosis, hipnoterapi, hypnoparenting, hypnoselling dan sebagainya termasuk kategori hipnosis? Baik, kita akan bahas di audio ini. Luangkan waktu sejenak, duduk santai rileks, persiapkan kertas dan pulpen Anda, persiapkan secangkir kopi atau secangkir teh hangat untuk menemani Anda kali ini. Formal hipnosis atau yang juga disebut dengan direct hypnosis, classic hypnosis, dan genuine hypnosis adalah proses hipnosis yang digambarkan dengan teknik yang formal, berurutan sesuai dengan panduan tata cara menghipnosis seseorang. Dimulai dari proses prainduksi, induksi, deepening, deep level test, sugesti, dan terminasi. Sesuai dengan istilahnya, maka formal hipnosis akan melibatkan pihak yang melakukan hipnosis dan pihak yang akan dihipnotis, di mana pihak yang akan dihipnotis sudah memahami dan menyetujui bahwa akan berlangsung proses hipnosis. Formal hipnosis seringkali diidentikan dengan menidurkan seseorang. Pernyataan ini tidak sepenuhnya benar, karena sisi yang dibuat rileks sehingga bahkan tertidur hanyalah sisi consciousness mind, sedangkan sisi subconsciousness mind justru tetap aktif dan terjaga. Tidur hipnosis sangat berbeda dengan tidur biasa, karena pada tidur biasa seluruh kesadaran tidak lagi aktif, sedangkan pada tidur hipnosis hanya sisi consciousness mind saja yang tertidur. Formal hipnosis bertujuan untuk membawa seseorang yang awalnya berada dalam keadaan normal, lalu diarahkan agar ia berpindah ke keadaan hypnotic state atau hipnosa, atau sering juga disebut dengan trance. Istilah teknis untuk membawa seseorang dari normal state ke kondisi hypnotic state disebut dengan istilah induction. Ketika seseorang telah berpindah ke dalam keadaan hypnotic state, maka pemberian sugesti, misalnya sugesti penyembuhan, mulai dapat diberikan ke sisi subconsciousness mind. Contoh dari formal hipnosis adalah stack hipnosis dan juga hipnoterapi. Para partisipan di acara stack hipnosis dan juga klien dari hipnoterapi sudah memahami bahwa akan terjadi proses hipnosis. Jadi formal hipnosis yaitu saling menyadari bahwa antara hipnotis dan subjek, antara hipnoterapis dengan klien sudah memahami dan saling menyadari. Berbeda dengan informal hipnosis. Saya ulangi, jika dalam formal hipnosis kedua belah pihak saling menyadari, tetapi di informal hipnosis berbeda. Karena informal hipnosis sama saja dengan hipnotis tanpa tidur. Informal hipnosis adalah suatu proses hipnosis yang terjadi tanpa si subjek atau bahkan pelaku hipnotis sendiri
tidak mengetahui proses hipnosis itu sendiri. Perlu diketahui sebelumnya bahwa hipnosis merupakan fenomena alamiah, sering terjadi pada diri kita sendiri, bahkan kita tidak sadari. Kondisi hipnosis dapat terjadi karena kita terlalu fokus pada sesuatu, seperti membaca buku, menonton film, dan sebagainya. Atau dapat terjadi ketika sedang rileks. Ketika seseorang berada pada kondisi sangat fokus, kritikal area akan terbuka sehingga peranan, analisa, dan sisi kritis kita mulai berkurang. Contoh fenomena hipnosis alamiah adalah ketika seseorang fokus menonton televisi atau membaca buku, ia tidak menyadari lingkungan sekitarnya. Orang tersebut masuk pada konteks yang sedang difokusnya. Proses informal hipnosis dengan memanfaatkannya beberapa sifat alamiah hipnosis pada manusia dapat dilakukan informal hipnosis, seperti membuat subjek fokus pada sesuatu hal, membuat subjek masuk dalam sebuah cerita, dan sebagainya dan sebagainya. Merupakan sifat alamiah kondisi hipnosis yang dapat digunakan untuk informal hipnosis. Informal hipnosis seringkali dilakukan oleh seorang motivator, public speaker, pengajar, negosiator, sales marketing, tenaga penjual, kiai, ustadz, dan sebagainya dan sebagainya. Menariknya, para pelaku informal hipnosis tidak menyadari bahwa mereka sedang melakukan proses hipnosis itu sendiri. Namun, bagi praktisi hipnotis dapat mengenali proses ini dengan melakukan observasi. Coba perhatikan bagaimana seorang motivator dapat membawa para pesertanya untuk termotivasi sampai mau melakukan hal-hal seperti teriak, lompat-lompat, dan banyak lagi. Orang awam akan memperhatikan fenomena ini normal, karena tidak akan dapat motivasinya jika tidak melakukan hal tersebut. Hal ini yang menjelaskan bahwa proses hipnosis yang dilakukan seorang motivator telah berhasil. Ketika subjek tidak menyadari bahwa sedang masuk kondisi hipnosis, membuat sugesti atau informasi dapat masuk tanpa resistensi. Proses informal hipnosis sangat berguna untuk proses seperti negosiasi, penjualan, pengajaran, sistem pembelajaran, dan lain-lainnya. Karena proses-proses seperti ini tidak mungkin untuk dilakukan formal hipnosis di mana subjek perlu ditidurkan terlebih dahulu. Jadi, proses atau tahapan-tahapan hipnosis dalam informal hipnosis seolah-olah tersembunyi dalam kalimat-kalimat yang digunakan untuk berkomunikasi. Jenis-jenis hipnosis yang masuk dalam kategori informal hipnosis antara lain adalah hypnoparenting, hypnoselling, hypnoteaching, dan sebagainya dan sebagainya. Sampai di sini mudah-mudahan Anda mengerti dan membuat Anda paham perbedaan formal hipnosis dan informal hipnosis. Jadi formal hipnosis dan informal hipnosis adalah dua kategori besar dalam hipnosis. Sedangkan stack hipnosis, hipnoterapi, hypnoparenting, hypnoselling, hypnoteaching, dan lain-lainnya hanyalah aplikasi hipnosis yang menjadi bagian dari formal hipnosis dan informal hipnosis. Bagi Anda yang ingin mengetahui
secara lebih lengkap bagaimana hipnosis dan hipnoterapi, dan juga aplikasi-aplikasi yang lainnya. Silahkan Anda tulis di kolom komentar, atau Anda bisa klik link di link deskripsi untuk bisa bergabung bersama kami Satvika Hipno Academy Indonesia. Anda bisa mengikuti pelatihan melalui pelatihan online maupun offline yang akan dibimbing langsung bersama founder Satvika dan tim hipnoterapis profesional Satvika Indonesia. Silakan sekali lagi Anda klik di link deskripsi. Di situ Anda akan mendapatkan ada nomor handphone yang tertera. Anda bisa menghubungi asisten trainer kami yang terdekat, atau Anda bisa langsung menghubungi Kiai Jamas. Terima kasih, semoga bermanfaat. Salam mantap jiwa, bebas merdeka. Saya Kang MH. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hipno Academy Satvika Indonesia. Disarankan bagi Anda untuk mendengarkan audio ini secara berurutan sesuai dengan nomor urut yang sudah kami siapkan di playlist Satvika Hipno Academy Satvika Indonesia. Bersama mengedukasi bangsa, back to our Satvika.